Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Sahadi SPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan media pembelajaran bidang studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Yusriani dengan NIM 21090250117 dari nomor urut 10 kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran Google Sheet dengan materi perbankan dasar. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Untuk itu kepada teman-teman yang menyaksikan video saya akan mengaplikasikan bagaimana cara kita membuat media pembelajaran menggunakan Google Site. Setelah kita membuat langkah-langkah tersebut, saya akan menjelaskan materi mengenai perbankan dasar dengan media pembelajaran Google Site. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat membuat media pembelajaran Google Site adalah mengklik membuka akun Drive, kemudian akan membuat folder baru. Di sini kita akan membuat folder baru dengan nama perbankan dasar. Nah, kita akan tunggu folder tersebut terproses, dan yang harus kita ketahui juga pada saat kita akan Google Site, yang harus kita lakukan ialah kita harus memiliki materi atau materi yang akan kita masukkan ke dalam Google Site tersebut, seperti tujuan pembelajaran yang berisi tujuan materi serta daftar pustaka. Di sini saya sudah memiliki materi mengenai perbankan dasar. Nah, setelah itu kita juga harus memiliki kuis atau bahan evaluasi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, ini telah saya buat. Jadi itu adalah langkah sebelum kita akan membuat Google Site. Setelah itu ini adalah folder baru yang sudah kita buat. Kita klik baru, terus pada bagian lain di bawah ada Google Site. Kita klik Google Site. Kita tunggu sampai berproses. Nah, ini muncul akan menampilkan seperti ini. Ini adalah tampilan Google Site tanpa belum diedit atau belum ada perubahan sama sekali. Hapus dulu. Hapus. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan dengan klik kotak teks bagian sisipkan. Di sini kita bisa mengetik sesuai dengan judul materi kita, yaitu perbankan. Di sini kita bisa mengedit sesuai dengan keinginan kita dengan ukuran. Nah, kita bisa mengedit dengan klik tema warna bagian. Di sini kita terapkan gaya
Kita juga bisa memasukkan foto, gambar sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita bisa mengklik untuk menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu kita akan memasukkan nama situs. Di sini kita akan menyimpan media pembelajaran Google Sites ini dengan judul perbankan. Nah, setelah itu kita akan memasukkan beberapa jenis gambar yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu tujuan, materi, video, evaluasi, daftar pustaka, dan profil penulis. Di sini kita akan menambahkan pada bagian sisipkan, ada pada bagian bawah itu kita klik 3 gambar. Nah, di sini kita bisa membuat, di sini kita bisa mendouble atau mengcopy paste untuk menggandakan gambar ini. Kita akan menggandakan bagian gambar ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menjelaskan materi. Kita cuma Ctrl C dan di copy Ctrl V. Setelah itu kita bisa mengklik tanda tambah. Terus kita klik upload. Maka kita akan masuk pada bagian di mana kita menyimpan gambar tersebut. Nah, di sini kita akan memasukkan yang pertama itu gambar tujuan. Seperti langkah tadi, kita bisa mengklik upload, terus kita akan masuk ke halaman penyimpanan gambar yang telah kita setelah kita bisa mengetik. Nah, selanjutnya itu ada materi. Sama seperti langkah tadi, kita klik upload.
Setelah materi, kita akan masuk ke video. Setelah video, kita akan masuk ke halaman aplikasi. Di sini kita bisa menyesuaikan gambar-gambar ini sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk halaman keempat kita akan ada pustaka. Yang terakhir itu ada profil penulis. Nah, setelah 6 halaman yang akan kita buat selanjutnya ini, kita bisa melihat atau apakah halaman yang sudah kita buat ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Dapat kita lihat ini adalah tampilan dari jika kita membuka halaman Google saat ini di laptop. Jika dengan menggunakan handphone, maka tampilannya seperti ini. Dan ini jika menggunakan landscape. Setelah itu kita akan masuk ke halaman selanjutnya. Di sini buat 6 halaman sesuai dengan yang kita buat di pertama. Kita buka halaman, kita klik pada bagian kanan ada. Setelah itu kita bisa menambahkan halaman baru pada bagian bawah. Ada tanda tambah, ada ikon tambah. Di situ kita bisa mengklik halaman tujuan. Materi. Halaman video. Halaman evaluasi, daftar pustaka, setelah itu profil. Nah, di sini kita sudah membuat 6 halaman sama seperti
halaman muka tadi, pada bagian tujuan kita dengan sesuai dengan yang seperti tadi, klik sisipkan. Pada bagian sisipkan kita bisa mengklik kotak teks. Di sini kita bisa menulis tujuan pembelajaran. Sama seperti tadi, kita bisa mengedit sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Kita klik warna bagian, kita terapkan gaya 3. Setelah itu kita bisa menambahkan teks. Pada bagian tujuan ini kita buka materi yang telah kita sebelumnya, di mana pada bagian materi itu saya sudah membuat pelajaran. Kita bisa mengcopy paste, kita mengklik Ctrl C dan Ctrl V untuk mengpaste. Nah, di sini kita bisa mengedit sesuai dengan keinginan kita. Agar menjadi rapi dan peserta didik bisa dengan baik. Sebelum itu saya lupa bahwa kita bisa memberikan halaman footer atau catatan kaki pada bagian kita, di mana di sini untuk agar kita tidak bisa dikopi oleh sembarangan orang. Di sini saya cantumkan copyright 222 Suryani kelas D. Kita bisa mencantumkan catatan kaki. Nah, setelah itu catatan kaki ini akan otomatis ada pada setiap halaman yang akan kita buat. Ini adalah tampilan dari tujuan pembelajaran. Setelah akan masuk kepada halaman materi. Pada halaman materi ini sama seperti kita klik kotak teks. Kita menerapkan gaya 3, kemudian kita mengklik kotak teks lagi untuk di sini kita buka materi yang akan kita kajikan atau sisipkan di lembar Google Sheet kita. Kita copy paste. Nah, setelah itu materi yang akan kita bagikan kepada siswa. Di sini kita bisa menyesuaikan materi-materi tersebut sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa mengedit agar menjadi lebih rapi, dan yang akan Google Sheet kita juga akan semakin enak dengan membacanya. Di sini juga kita
mengetik tanpa menggoogle, copy paste materi yang telah sebelumnya. Tapi di sini saya membuat materi yang saya gunakan pada media pembelajaran Google Site ini. Jadi kita bisa langsung mengcopy paste materi tersebut ke dalam Google Site. Setelah kita menyesuaikan yang akan kita bagikan kepada peserta didik, kita bisa mempertinjau apakah materi tersebut sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman video. Nah, pada halaman video ini kita sama seperti sebelum halamannya, video pembelajaran. Kita menekankan gaya 3. Setelah itu pada bagian video ini, pada bagian sisipkan di bagian bawah itu terdapat tutup. Di sini kita bisa mengklik ikon. Nah, di sini kita bisa video dan keinginan kita yang akan kita bagikan kepada peserta didik dengan mengetik materi yang sesuai dengan yang akan kita berikan. Nah, di sini saya akan mengambil satu materi, yaitu dasar-dasar perbankan. Kita klik, pilih. Nah, setelah itu akan muncul video. Sudah ada tertera video pembelajaran mengenai dasar perbankan. Di sini kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Jadi ketika kita membuka link ini pada halaman video, kita bisa langsung menonton video dasar-dasar perbankan ini tanpa melalui media YouTube. Nah, setelah itu kita bisa perhatinjau apakah ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, setelah itu kita bisa halaman evaluasi. Pada halaman evaluasi ini sama seperti tadi, yang awalnya kita akan membuat evaluasi. Kita bisa memberikan evaluasi kepada peserta didik. Jadi setelah mereka melihat tujuan pembelajaran, membaca materi serta menonton video, kita bisa memberikan evaluasi
melalui Google Site ini. Sama seperti tadi, pada bagian sisipkan kita bisa mengklik pada bagian bawah dapat formulir, ikon formulir. Kita bisa mengklik ikon formulir itu, maka akan muncul sini ada beberapa kuis yang sudah start. Di sini akan tertera beberapa kuis yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini yang berhubungan dengan perbankan, sini akan saya klik 2 kali. Nah, setelah itu akan muncul bentuk dari aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita bisa sesuaikan. Jadi evaluasi ini yang harus kita lakukan, kita harus membuat satu kuis pada Google Form yang berisi pilihan ganda atau Excel sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu kita bisa perhatiin ini adalah bentuk dari evaluasi kita. Setelah itu pada bagian daftar pustaka, sama seperti tadi kita bisa menyisipkan kita tekan gaya 3. Setelah itu kita kotakkan sama seperti tadi pada materi. Di sini sudah terdapat daftar pustaka. Kita tinggal copy paste daftar pustaka itu ke dalam Google Site kita. Nah, setelah itu pada bagian profil di sini kita terterakan data diri kita sesuai dengan orang yang membuat Google Site ini. Di sini kita bisa menyisipkan gambar. Kita klik pada bagian sisipkan, ada gambar. Di situ kita klik upload. Kita akan masuk ke halaman yang sudah kita simpan gambar. Saya akan menggunakan saya. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan atau menyunting gambar kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan data di sini saya akan memasukkan nomor urut, ada NIM, nah ini adalah data diri saya. Di sini kita bisa mencantumkan apa yang kita ingin kita masukkan ke dalam profil penulis. Di sini
memasukkan nomor urut, NIM kelas, dan prodi. Karena pada video kali ini saya akan menguploadnya di media sosial, yang dimana data pribadi yang lain itu bersifat pribadi. Nah, setelah itu kita bisa, setelah 6 halaman yang sudah kita buat, kita bisa masuk ke halaman muka tadi, di mana kita bisa menyisipkan link dari tujuan yang sudah kita buat ke gambar-gambar ini. Kita bisa mengklik gambar-gambar itu, ada pada situ ada ikon rantai, mana kita bisa sisipkan link. Di sini kita akan menyisipkan link tujuan sesuai dengan gambarnya, terus kita terapkan. Begitu selanjutnya. Terterapkan. Selanjutnya video. Terakhir ada profil. Kita terapkan. Nah, di sini bisa mengetes atau menguji apakah link yang sudah kita sematkan tadi di gambar-gambar tersebut sudah sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa klik pratinjau. Nah, pada pratinjau ini kita bisa mengklik 2 kali, mengklik ke tujuan, gambar tujuan, apakah ternyata di sini sudah terpakai atau sudah bisa kita gunakan. Sampai dengan halaman profil, apakah sudah diterapkan link tersebut. Nah, setelah kita sematkan link tersebut di gambar, kita bisa mengklik 2 kali halaman tersebut, dan kita akan masuk ke halaman yang sudah kita sesuaikan. Jadi kita klik tujuan, maka kita halaman tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, itu saja langkah-langkah membuat Google Site materi perbankan dasar. Di sini kita bisa menggunakan Google Site ini dengan memberikan kepada peserta didik kita mengenai materi yang akan kita berikan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi Google Site ini sangat bermanfaat bagi pendidik atau guru dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Jadi di mana guru tersebut sudah bisa membuat satu materi, kita bisa membuat materi, sudah bisa membuat penjelasan dengan bisa memberikan video, atau juga bisa memberikan evaluasi ke pendidik, sehingga di situ kita bisa mempublikasikan hasil dari pembelajaran kita dengan mengklik publikasikan. Di sini kita bisa mengklik nama dengan nah, di sini kita sudah perbankan dasar. Di sini akan tertera link. Kita sudah bisa mengetik dan kita publikasikan. Nah, setelah kita mempublikasikan ini, kita akan menyalin link pada peserta didik kita. Setelah kita membagikan, maka peserta didik kita akan membuka materi pembelajaran tersebut di handphone mereka masing-masing atau perangkat mereka masing-masing. Peserta didik bisa melakukan pembelajaran melalui handphone dengan menggunakan media pembelajaran Google Site. Jadi sebagai guru juga akan
mempermudah jalan mereka untuk menjelaskan materi mengenai apa yang akan mereka pada peserta didik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perbankan dasar ini yang telah saya buat di Google Site ini. Saya akan menjelaskan materinya menggunakan media pembelajaran Google Site dengan materi perbankan dasar. Baik, saat ini saya akan menjelaskan. Tadi kita sebelumnya sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan dari Google Site. Nah, pada kesempatan kali ini, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perbankan dasar dengan menggunakan media pembelajaran Google Site. Di sini saya menggunakan media Google Site. Di sini saya membuka situs Google Site ini dengan handphone. Jadi ini adalah tampilan Google Site dengan menggunakan aplikasi handphone. Dan di sini kita akan menjelaskan mengenai tujuan, materi, ada video, evaluasi, daftar pustaka, dan profil. Langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran mengenai materi perbankan dasar. Apa saja tujuan pembelajarannya, kita bisa mengklik. Dapat kita lihat bahwa tujuan pembelajaran pada materi belajar perbankan dasar ini melalui media pembelajaran interaktif berbasis website. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian bank, sejarah perbankan di Indonesia, sejarah bank pemerintah, jenis-jenis bank, dan jenis-jenis kantor bank. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dari materi belajar perbankan dasar. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Pada materi pembelajaran kita klik. Nah, di sini kita masuk pada pengertian dari bank. Bank sendiri berasal dari bahasa Itali, yaitu banco yang berarti bangku. Bangku di sini dimaksudkan sebagai meja operasional pada para bankir zaman dahulu dalam melayani nasabahnya. Nah, istilah bangku ini kemudian menjadi populer dengan nama bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, menerbitkan promis, atau yang dikenal sebagai banknote. Nah, kata bank ini berasal dari bahasa Itali. Banca berarti tempat penukaran uang. Jadi, pengertian bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan. Produk utama yang biasa dilayani berupa simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Bank juga digunakan sebagai tempat untuk simpan pinjam atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Jadi, fungsi lain dari bank adalah sebagai tempat pertukaran mata uang, perpindahan uang atau transfer, sebagai tempat pembayaran maupun setoran. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya, aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, di mana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya atas dasar kepercayaan yang telah diperoleh. Nah, itu adalah sejarah perbankan, pengertian dari bank. Kemudian kita akan masuk pada sejarah perbankan di Indonesia. Dalam sejarahnya, kegiatan perbankan itu dikenal sejak zaman Babilonia. Kegiatan ini kemudian berkembang ke zaman Yunani kuno serta zaman Romawi. Nah, pada saat itu kegiatan utama bank hanyalah sebagai tempat menukar uang oleh para pedagang seiring dengan berkembangnya perdagangan dunia. Maka perkembangan bank pun semakin pesat. Hal ini disebabkan perkembangan dunia perbankan beriringan dengan perkembangan perdagangan. Jadi pada saat kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengubah peta perbankan di Indonesia. Ada beberapa tujuan dari didirikannya perbankan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Tujuan pertama itu dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk menabung agar dapat membangun perumahan sendiri. Kemudian ada membantu para pengusaha untuk permodalan dengan memberikan kredit kecil.
Yang ketiga, membangun kekuatan ekonomi masyarakat dengan menyatukan modal dan menyalurkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi pada zaman penjajahan Belanda, ada beberapa bank yang dikenal pada awal kemerdekaan. Yang pertama itu ada Bank Negara Indonesia atau dikenal dengan BNI. BNI sendiri itu didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI 46. Kemudian yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sendiri didirikan pada tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari The Allgemeine Volkskredietbank atau Schominginko. Yang ketiga ada Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur atau disingkat dengan MAI tahun 1945 di Solo. Kemudian ada Bank Indonesia di Palembang pada tahun 1946. Kemudian ada Bank Dagang Nasional Indonesia pada tahun 1946 di Medan. Kemudian ada Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta. Kemudian saat ini menjadi Bank Amerta. Yang ketujuh ada NV Bank Sulawesi di Manado pada tahun 1946. Selanjutnya Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda pada tahun 1950. Kemudian merger dengan Bank Pasifik. Dan yang terakhir ada Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Sentral Asia atau BCA tahun 1946. Nah, lembaga keuangan perbankan ini di Indonesia merupakan bank umum, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah, dan juga BPR syariah. Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya. Kemudian selanjutnya pada sejarah bank pemerintah. Pada masa kalau kita berbicara sejarah pasti itu akan sangat panjang. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan itu dari bekas penjajahan. Lebih tepatnya dari bekas penjajahan Belanda. Jadi oleh karena itu, sejarah perbankan tidak terlepas dari pengaruh negara yang menjajahnya, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Meskipun pada awalnya perbankan di Indonesia dipengaruhi oleh bank-bank Belanda, dalam perkembangan selanjutnya bank di Indonesia juga dipengaruhi oleh perbankan dari Amerika Serikat. Secara singkat, sejarah bank milik pemerintah itu ada bank sentral. Bank sentral di sini bank sentral adalah Bank Indonesia atau BI berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1996. Bank ini berasal dari The Javas Bank yang dinasionalisasi pada tahun 1951. Kemudian ada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor. Bank ini berasal dari The Allgemeine Volkskredietbank, kemudian dilebur menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia BNI Unit 2 yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor. Kemudian ada BNI 46. BNI Unit 3 ini dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia 46. Kemudian ada Bank Dagang Negara atau BDN. BDN berasal dari Exkomto Bank yang dinasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960. Namun PP tersebut dicabut dengan diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya bank pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia. Yang kelima ada Bank Bumidaya. Bank Bumidaya ini semua berasal dari Netherlands Indies Handelsbank, kemudian menjadi National Handelsbank. Selanjutnya, bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit keempat dan berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumidaya.
Selanjutnya ada Bank Pembangunan Indonesia atau disingkat dengan Bapindo. Kemudian yang ketiga ada Bank Pembangunan Daerah atau disingkat dengan BPD. BPD ini didirikan di daerah tingkat 1. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Nah, itu adalah sejarah bank di Indonesia atau bank-bank milik pemerintah yang pada masa awal kemerdekaan. Kemudian ada tujuan jasa bank. Nah, tujuan jasa bank di sini bank itu memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena bank itu cukup penting dalam ekonomi suatu negara. Ada dua tujuan dari jasa bank ini. Yang pertama itu bank sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk itu, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang yang hanya dapat diperdagangkan dengan barter yang memakan waktu. Tujuan kedua, bank dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Berarti, bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana, uang hanya berdiam di saku seseorang. Orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Nah, itu adalah tujuan dari jasa bank. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bank. Nah, di jenis-jenis bank ini kita bisa melihat bahwa jenis bank ini dibagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan segi status, dan berdasarkan kegiatan operasionalnya. Nah, pada jenis bank yang pertama, yaitu berdasarkan fungsinya, bank itu terbagi menjadi 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral sendiri merupakan bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas mengatur peredaran uang, mengatur pengarahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilisasi uang, serta mengajukan percetakan atau menambah mata uang. Contohnya itu ada Bank Indonesia. Kemudian jenis bank berdasarkan fungsi yang kedua ada bank umum. Bank umum di sini merupakan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dari berbagai bentuk. Kemudian ada bank perkreditan rakyat. Nah, pada bank perkreditan rakyat ini, bank menunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula, seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dalam sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat tabungan, dan lain sebagainya. Jenis bank yang kedua adalah berdasarkan kepemilikannya, dan berdasarkan kepemilikan ini bank itu terbagi menjadi 5, yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik asing. Itu adalah jenis bank yang berdasarkan kepemilikannya. Selanjutnya, di sini jenis bank berdasarkan segi status. Bank di sini berdasarkan segi status dibagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa sendiri merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini bank devisa ini kita misalkan transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travel cheque, pembukaan dan pembayaran, letter of credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini harus ditentukan oleh Bank Indonesia.
Kemudian ada bank non devisa. Pada bank non devisa ini, bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi seperti bank devisa, sehingga bank syariah tidak dapat melaksanakan kegiatannya seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara. Selanjutnya, jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Di sini yang paling umum yang kita ketahui, jenis bank berdasarkan kegiatan operasional itu ada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional sendiri itu merupakan bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga adalah sudah ada terlebih dahulu menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Nah, bank konvensional ini seperti bank umum yang biasa kita lihat, seperti bank umum dan bank BPR. Kemudian ada bank syariah. Bank syariah sendiri merupakan bank yang muncul di Indonesia itu pada awal tahun 90-an. Nah, pada bank syariah ini memiliki prinsip bagi hasil atau berdasarkan prinsip syariah Islam. Maksudnya, bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Jadi ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dari bank syariah ini, seperti ada mudarabah, musyarakah, murabaha, ijarah, dan ijarah wa iktina. Nah, itu adalah jenis-jenis bank yang sudah saya jelaskan berdasarkan fungsinya, kepemilikan, segi status, dan kegiatan operasionalnya. Nah, pembahasan terakhir mengenai jenis-jenis kantor bank. Jenis-jenis kantor bank itu ada kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Itu adalah jenis-jenis kantor bank. Selanjutnya kita akan membahas mengenai setelah materi, kita akan menjelaskan mengenai video. Nah, pada video kali ini saya mengambil materi mengenai dasar-dasar perbankan. Materi mengenai dasar-dasar perbankan, yang dimana di sini kita bisa lihat materi tersebut. Manajemen perbankan. Materi kita hari ini adalah dasar-dasar perbankan. Nah, saya akan menampilkan laba yang diterima oleh bank itu bisa diberikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial. Selain itu, bank juga bisa melaksanakan iswab, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi bank syariah itu bisa membuka layanan zakat, membuka layanan sedekah, infak, sedekah, kemudian juga bisa melaksanakan kegiatan wakaf. Ya, sekarang ada namanya LKS. Perbedaan tugas BI ya, Bank Indonesia, tugasnya melaksanakan moneter ya, moneter, menjaga nilai tukar rupiah dan peredaran uang di masyarakat. Peredaran uang ini dalam arti nanti kalau uang terlalu banyak beredar bisa inflasi, maka itu diatur ya dengan melaksanakan ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter misalnya kebijakan ada namanya sistem diskonto, menaikkan dan menurunkan suku bunga. Ada kebijakan banyak ya, kebijakan moneter, ada kebijakan apalagi ada himbauan macam ya, himbauan untuk sistem moneter. Kemudian Bank Indonesia dia melaksanakan menjaga sistem pembayaran karena perbankan. Nah, di sini saya mempersingkatnya. Jadi itu adalah pembahasan mengenai dasar-dasar perbankan yang sudah saya terterakan link video di
website Google Site ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi. Pada bagian evaluasi ini, di sini tertera kuis perbankan yang dimana kita bisa mengisi sesuai dengan jawaban yang benar. Kita akan mencoba mengisi. Jadi yang pertama itu kita harus memasukkan email. Kemudian nama, setelah itu kita pilih kelas. Nah, pada soal pertama ini kita akan mendapatkan 20 poin jika pertanyaan kita itu benar. Pada pertanyaan pertama, dalam sejarah bank yang tidak, di sini soal-soal yang masuk ke dalam kuis perbankan dasar ini sesuai dengan materi dari yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu mengenai perbankan dasar. Nah, pada soal pertama, dalam sejarah bank yang tidak termasuk bank milik pemerintah ialah seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang termasuk bank milik pemerintah itu ada Bank Rakyat, Bank Sentral, Bank Bumi Daya. Jadi yang tidak termasuk pada bank milik pemerintah ialah Bank Sejahtera. Kemudian jenis bank dilihat berdasarkan, nah di sini tadi sudah saya jelaskan, bank itu bisa kita lihat dari fungsi, kepemilikan, status, dan kegiatan operasionalnya. Jadi jawabannya ialah A. Kemudian selanjutnya bank berdasarkan jenis kepemilikannya, yang tidak termasuk jenis bank ialah, yang tidak termasuk jenis bank itu ada bank milik pribadi, karena bank milik koperasi, bank milik pemerintah, dan bank milik campuran itu termasuk dari jenis bank berdasarkan kepemilikan. Selanjutnya, di sini apa yang dimaksud dengan bank devisa? Nah, dari yang telah dijelaskan, bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal yang kelima ialah yang bukan dari jenis kantor bank ialah, jawabannya ialah kantor daerah, karena jenis kantor bank itu ada kantor pusat, kantor kas, kantor cabang penuh. Yang tidak termasuk ialah kantor daerah. Nah, setelah kita menjawab soal-soal evaluasi tersebut, kita bisa melihat kembali apakah kita melewatkan sesuatu atau tidak. Setelah itu kita bisa mengklik kirim. Nah, setelah itu kita bisa lihat skor, apakah jawaban kita memiliki poin sebesar apa. Setelah itu kita bisa lanjut ke daftar pustaka. Penjelasan mengenai daftar pustaka di sini seperti pembahasan saya sebelumnya. Di sini saya mengambil buku mengenai perbankan dasar dengan penulis Sumiati dan Binti Komisiatin pada tahun 2018 di Jakarta dengan penerbit PT Gramedia Widya Sarana. Itu adalah sumber yang saya ambil dari materi perbankan dasar ini. Selanjutnya mengenai profil penulis. Di sini profil yang tertera adalah profil data diri saya, di mana profil di sini mencangkup gambar saya dengan nama Yusriani, nomor urut 10 dengan NIM 21090250117 dari kelas B, Prodi Pendidikan Akuntansi. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai materi perbankan dasar saya. Di sini kita sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat Google Site sampai dengan tahap menjelaskan materi mengenai perbankan dasar dengan menggunakan media pembelajaran Google Site.
Untuk itu, semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan proses belajar mengajar kepada peserta didik. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.